Hari ini aku bakal sempatin untuk buat video ini ke kalian karena ini bener-bener penting banget buat aku, dan aku rasa juga ini penting buat kalian semua yang pingin datang ke Australia buat kerja. Ini adalah hal yang berkaitan saat kalian nanti mencari kerja dan kalian harus aware tentang hal ini. Dan aku nggak mau hal yang terjadi sama aku, case yang terjadi sama aku saat ini terjadi sama kalian saat nanti kalian kerja di sini. Oke, langsung aja aku bakal ceritain awal caseku di sini. Jadi aku kerja di salah satu cafe di sekitar area tempat tinggalku di Windsor, tapi cafe ini di Richmond. So, aku udah kerja kurang lebih berjalan mau 2 bulan. Dan awalnya di hiring sebagai barista all-rounder sama si cafe ini dengan rate $21 per jamnya. Dan mereka oke, aku sudah oke. Dan berjalan seminggu, tiba-tiba mereka ngomong nih sama aku, especially si ownernya itu. Jadi ownernya tuh ngobrol sama aku, dia menjelaskan kondisi cafe-nya itu nggak selalu busy karena waktu itu kalau nggak salah menjelang Christmas, dan I think mostly people go to shopping center, or going to city, not going to the cafe, or maybe just gathering with your family. And then it's make the cafe situation is not really busy. So the owner explained to me, because the cafe is not busy and we cannot pay you like $21 per hour. Like she asked about my expectation salary, so I just say to her like, oh yeah, I can understand about your situation, and I think maybe $20 aku bilang itu masih aku bisa terima, but dia maunya ngasih aku $18 per jam. Saat itu kenapa aku okein, karena dia menjanjikan akan dia tuh menjanjikan bakal ngasih aku course training barista yang lebih profesional lagi. Ya gitulah intinya, dia menjanjikan aku hal itu. Jadi aku rasa oke lah, untuk sementara ini aku kerja di cafe itu dengan rate $18, dengan janjinya dia seperti itu. Aku sambil belajar juga. Aku jalanin nih sudah hampir 2 bulan. Nah, terakhir aku kerja itu adalah hari Minggu lalu. 2 hari lalu ya, 2 hari lalu. Kalau kalian tahu, $18 per hour itu adalah illegal rate di sini. Jadi employer atau bisnis yang ada di Australia, mereka itu harusnya mengikuti standar minimum wage yang ada di Australia, according dengan bidang bisnis mereka itu apa. So, contohnya aku kerja di restoran atau cafe, itu mereka ada di bawah restoran award industry. Jadi kita bisa cek berapa minimum wage yang seharusnya kita dapetin di tempat kerja kita itu. Dan I think selama aku ada di sini hampir setahun, aku nggak aware akan hal itu. Aku iya aja, dan mereka yang aku nilai terlihat baik ternyata memanipulasi
aku supaya aku betah kerja dan aku oke-oke aja dengan rate $18 per jam itu. Dan waktu aku kerja di public holiday juga, mostly aku kerja weekend, public holiday sekali waktu Australian Day kemarin, dan weekdays. And then udah berjalan hampir 2 bulan, tiba-tiba pacarku dia tanya, kamu kemarin kerja waktu public holiday dibayar lebih kan? Maksudnya karena di sini public holiday weekend itu beda rate-nya sama weekday rate. Jadi dia lebih double gitu bayarannya per jamnya. Dan aku bilang sama pacarku, enggak, rate itu masih sama 18 flat, even itu weekend ataupun public holiday. Nah, si doi marah, kayak kesel gitu loh. Kenapa sih terus-terusan tempat kerja yang aku kerja itu kayak take an advantage of me, cuma ngambil keuntungan dari aku aja gitu, nggak menghargai, nggak appreciate kerjaku sesuai dengan yang seharusnya. Jadi baru dari minggu lalu tuh, sebelum hari Minggu terakhir aku kerja, si doi ngajak aku buat nge-breakdown semua payslip yang aku dapetin. Nge-breakdown itu maksudnya di setiap minggunya, karena aku payment di cafe itu setiap minggu dibayarnya. Jadi tiap minggu hari apa aja sih aku kerja weekday sama weekend, terus shiftnya dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi bakal tahu nih total working hours di weekday dan weekend itu berapa, sama public holiday berapa. Jadi bisa gampang kalkulasiin yang seharusnya aku dapat sesuai dengan minimum rate yang seharusnya under restaurant industry award. So, aku bakal tunjukin ke kalian website yang memang ini dari government website untuk kita sebagai employee di Australia, yang menerangkan hak kita sebagai employee, berapa minimum rate yang kita dapetin. Jadi employment type di Australia itu ada 3 jenis. Pertama ada casual, part-time, sama full-time. So, di case aku ini, aku kerja sebagai casual di cafe. So, aku bakal tunjukin ke kalian website untuk cek kalkulasi rate itu. Itu adalah ada di websitenya Fair Work ini. Aku bakal tunjukin di videoku nanti. Kalian bisa buka itu dan ikutin tutorial yang aku kasih di sana. Oke, jadi di sini kalian bisa langsung masuk ke website ini, calculate.fairwork.gov.au. Tampilan websitenya seperti ini. Kita pilih aja pay calculator. So di sini klik sebagai I'm an employee looking for pay rate and based off the update date. So today is 6th of February. So this is just click next. And this is because I already knew about my award because I work at restaurant or cafe. So I will click this. Yes, I know my award. And then next. And I will type here restaurant industry award. This one. And then next, this is just answer according to yourself.
Yeah, I'm not a trainee, and then I'm not eligible for a super catch wage because I'm not a disability employee. And then yeah, just click next here. So I'm working as in the food and beverage stream. And I'm on this level. If you want to see the explanation of the actual level, you can click this one. So this will be according to your job description. So I'm on level 1, and then next, and I work as a casual. Next, I'm above of the 20 years old. Waiting the website is working, calculating our rate, and yeah, this is the result. And you can see the hourly pay rate as a casual is the minimum is around 29.4 cents per hour, according to this award. This one. And if for Saturday and Sunday, this is the amount of the rate per hour, and public holiday, this is the rate. Yeah, and if we want to change like the employment status into part-time or full-time, and we can edit here, and I will change like for the example part-time, and I click next, and now I will show you this is the rate for the part-time. Then the hourly pay rate for the part-time employment status is 23.23 cents per hour. And for Saturday and Sunday and public holiday, the penalty rate is around this rate. So all employers, all businesses in Australia have to following this regulation, have to following this restaurant industry award if they have a business like restaurant or cafe, yeah, like a selling food or beverage. And we have to be aware regarding this as an employee, because this is our right that we have to get from our employer. Ya, jadi akhirnya aku memutuskan minggu lalu itu, karena memang ada shift kerjaku di hari Minggu, sebetulnya tuh dari jam 9 pagi sampai jam 2 sore. Dan aku udah bilang sama ownerku, aku butuh ngobrol private sama dia tentang hal yang aku concern selama ini. Jadi dia oke. Tapi ada tapinya nih. Waktu aku janjian untuk bikin kita private talking about this matter, aku bilangnya kita bisa obrolin ini setelah shiftku selesai di hari Minggu 2 hari lalu. Jadi aku udah set plan sama doi, dan dia juga udah siapin dokumen-dokumen di print out yang dari website government tersebut, dan juga kalkulasi berapa total working hoursku selama kurang lebih hampir 2 bulan ini, dan berapa yang si cafe itu harus bayar ke aku sisanya. Jadi pacarku udah siapin itu, dan mendadak aja nih pas aku datang hari Minggu kerja jam 9 itu, si ownernya bilang sama aku, "Intan, aku nggak bisa stay di sini sampai shiftmu selesai. Kita ngobrolnya
as soon as possible ya, habis aku kelarin kerjaan di sini sebentar. Nah, aku panik dong itu, soalnya gimana ya? Aku bisa-bisa aja seorang diri ngomong sama owner akan hal itu. Tapi di sini aku merasa posisiku tidak kuat untuk melawan mereka. Ya, I think kalian bisa ngerti gimana kalau misalkan kalian ada di posisi case yang seperti aku. Kalau kita sendirian berbicara tentang kasus ini, apalagi ini kayak common gitu loh, happen di dunia hospitality kerja di Australia. Meskipun nggak semuanya ya, aku nggak mengeneralisasi semua tempat kayak gitu, tapi it's common happen here for hospitality job. Masih banyak kok yang mereka mengikuti aturan pemerintah di sini untuk minimum rate-nya, tapi ada aja yang nakal, company atau bisnis-bisnisnya nakal, karena mereka pikir di area mereka itu semua menaruh market rate-nya itu 18 atau 20 dolar per hour. Mereka mengikuti itu semua, padahal walaupun orang lain melakukan itu bukan berarti benar kan. Jadi yang seharusnya mereka ikuti adalah aturan dari pemerintah yang memang sudah dibuat. Kenapa aturan itu dibuat untuk employee seperti kita? Itu untuk melindungi hak kita sebagai employee. Itu hak kita. Kita harus mendapatkan minimum rate-nya itu segitu untuk kita kerja di sini. Kayak gitu. So, ya, singkat cerita, akhirnya aku telepon pacarku mendadak. Dia udah kelar drop aku kerja kan di cafe. Dia balik pulang dan aku telepon dia. Aku bilang, ini mendadak banget loh, ownernya minta segera ngomong sama aku. Nggak mungkin aku bisa ngomong langsung, berkas dokumen pun masih di rumah gitu loh. Terus udah panik banget lah itu. Dan pacarku minta, oke, aku bakal usahain segera balik dan selesaiin preparation dokumennya di rumah gitu. Dan pacarku cuma minta tolong semoga aku bisa mendelay si owner ini supaya nggak sesegera itu ngomong sama aku. Dan syukurnya di cafe situasinya waktu itu cukup ramai, jadi aku bisa mencari kesibukan, tetap kerja assist customer. Dan ya hampir 1 jaman akhirnya si ownerku ngomong sama aku, ayo ngobrol. Dan aku bilang, oh iya, oke, sebentar gitu. Dan akhirnya karena pacarku datang dan ya kita ngobrol, kita mulai obrolannya. Dan itu bener-bener menegangkan banget karena di sini posisinya ownernya itu cewek dan dia kayak partneran gitu sama brothernya. Jadi di conversation ini, di meeting ini ada 4 orang, aku, pacarku, dan 2 owner ini. Aku di meeting itu nggak terlalu banyak bicara karena semua sudah di handle sama pacarku. Dia membuka obrolan kenapa dia sampai ikut harus membantu aku untuk ngomong sama mereka. Dan ya, karena ini membahas suatu kasus rate yang ilegal, ada beberapa kali konfrontasi dari mereka. Seperti si owner bilang udah sempet ngomong sama aku tentang rate-nya itu, dan aku udah setuju secara verbal agreement, tidak sekuat dengan written agreement. Jadi aku sama sekali tidak menandatangani kontrak baru yang 18 dolar per jam itu. Aku hanya menandatangani kontrak yang pertama sebagai casual staff, dan aku sangat ingat. Aku ingat di sana sama sekali nggak ada di mention berapa rate yang aku dapetin.
Jadi cuman ya kayak cuman isi personal detail data aja. Aku inget banget, cuman bodohnya aku nggak mengcopy kontrak itu. Jadi ya, poin yang kedua buat kalian harus aware sama minimum wage rate bidang kerja kalian. Yang kedua, kalau kalian menandatangani kontrak kerja di sini, kalian harus minta kopi kontrak dari tempat kerja kalian. Itu harus sebagai pegangan kalian. Kita nggak bakal tahu apa yang akan terjadi nextnya di kemudian hari, tapi itu akan sangat berguna buat kalian kalau ada apa-apa. So many arguments come from the owner. Tapi di sini posisi pacarku, karena dia orang lokal di sini dan dia sangat tahu gimana regulasi di sini. Jadi pada akhirnya si owner yang cewek ini ngomong, oke, kita nggak bisa kayak harus bayar hari ini, kita harus men-tracking gitulah, dia bilang tracking atau menghitung semua payslip yang udah kita siapin kasih ke dia itu dokumennya. Dan juga dia bilang bakal bicara dulu sama lawyernya mereka dan kontak sama Fair Work Government Australia, apa mereka harus membayar itu ke aku atau enggak. Tapi kemungkinan besar mereka harus bayar itu sesuai dengan minimum wage yang ada di website, karena itu memang regulasi di sini gitu. Jadi ya ini penting banget, dan sebenarnya caseku juga belum kelar sama si cafe itu, karena baru aja 2 hari lalu ini kejadiannya, dan mereka itu minta waktu selama 1 minggu untuk mereka konsultasi sama lawyer katanya, terus biar konsultasi sama Fair Work Government Australia juga. Dan ya, aku masih menunggu info dari mereka. Kita lihat aja nanti, dan aku bakal update ke kalian, tenang aja. But lucunya kemarin pas aku buka WhatsApp nih pagi-pagi, jadi kan untuk kita kerja ada WhatsApp group gitu kan, dia tanpa bilang apapun, tanpa ada chat aku apa-apa, dia langsung nge-remove aku dari grup kerja. Itu kayak sumpah nggak profesional banget ya. Dia udah bayar under rate, terus gitu aja remove orang dari grup padahal masalahnya belum clear. Ya semoga aja kalian nggak menghadapi case yang seperti aku, karena kalian udah aware dengan minimum rate kalian yang sesuai di website. Yang kedua, kalian selalu punya kopi dari kontrak kerja kalian, even itu casual, part-time, atau full-time. Oke. Dan aku bakal juga tunjukin kalau misalkan case ini kejadian sama kalian, sebenarnya di website juga ada penjelasan tahapan-tahapan dimana kalau kita mau arrange pertemuan dengan si owner bisnis tersebut, apa aja tahapannya, kayak kita buat janji dulu untuk ketemu, terus dia bersedia atau enggak untuk kita hidupin record gitu loh, buat data record bukti gitu. Kalau dia nggak bersedia ya udah jangan dipaksain, setidaknya bisa berkomunikasi. Terus dan juga di website di-mention kalau kalian tidak berasa power kalian kurang untuk ngobrol sendiri, kalian bisa ajak orang yang memang kalian rasa bisa mensupport kalian terkait case. Kalian bisa ajak orang itu, seperti ya aku contohnya.
itu. Dan setelah pertemuan, penting untuk kita membuat seperti notulensi meeting, hasil dari meeting tersebut, supaya kalau misalkan nanti dari Fair Work Government-nya itu minta, kita bisa liatin ini loh poin-poin dari hasil meeting kita waktu ini gitu. Dan juga dari sisi aku sama pacarku tuh udah kayak menjelaskan ke si business owner ini, kayak kita nggak pingin loh sampai si government Fair Work Australia itu terlibat dalam case ini, karena kalau mereka sampai kita libatkan dan mereka akan investigate langsung ke cafe tersebut, itu bakal mereka harus membayar ke semua staff yang mereka bayarnya under juga. Itu bakal mereka lebih rugi kan, ketimbang dibandingkan mereka hanya bayar ke aku. Jadi ya itu adalah resikonya. Di sini benar-benar ketat, aturan apapun ada untuk seorang business owner, untuk employer, untuk employee, semua ada perlindungannya. Dan kalau misalkan business owner tidak mengikuti regulation dari pemerintah di sini, mereka akan kena denda dan mereka akan dapat bad reputation untuk bisnis mereka, dan ada kemungkinan juga bisnis mereka ditutup. Seperti itu. Jadi aku bakal tunjukin sekilas notulensi yang dibuat setelah meeting kemarin. Here I saw you, my boyfriend already made the record of the meeting between us, between me, my boyfriend, and the owner of the coffee. You can read here. Dan aku harap di videoku kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bagi kalian yang udah ada di Australia ataupun kalian yang pingin banget kerja ke Australia, supaya kalian tahu nih, kerja di Australia itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Akan ada case-case kerja yang seperti aku alami ini, yang nggak terduga terjadi. Aku nggak pernah menduga ini terjadi sih, kayak sampai harus berargumen sama si business owner itu, padahal aku pikir awalnya mereka itu sangat baik sama aku, cuman mereka memanipulasi semua itu supaya aku betah kerja dengan rate yang sekecil itu, aku stay di sana. Dan ya syukur ya saat ini aku udah mulai kerja kemarin di tempat yang baru. Semoga aja tempat kerja yang baru ini, cafe juga di dalam shopping center gitu, ini I think ini lebih better. Dan aku juga udah jelasin ke mereka aku punya bad experience di previous place aku kerja, dan mereka bisa memastikan itu nggak akan terjadi lagi sama aku. Hopefully the best for me and hopefully the best for you also. Semangat. Oh ya, nanti mungkin di next videoku aku bakal sharing, bakal cerita kenapa aku dari working and holiday visa kok tiba-tiba kuliah. Kenapa? Kenapa nggak ngelanjutin WHV tahun keduanya? Aku bakal sharing di video aku berikutnya. Oke, bye-bye.